Asia itu gue joinan sama Jeep ke Singapura. Habis join ke Singapura, gue juga sama ngelatih juga sama ngelatih. Nah itu sempat ditawarin di Singapura tuh jadi pelatih Singapura waktu itu. Oh, pelatih nasionalnya, pelatih nasional. Sempat ditawarin karena dia. Halo, Julius Fernando. Aduh. Gimana? Aduh. Taekwondoin yang pindah ke luar negeri. Apa kabar, Yus? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Gimana Amerika? Amerika aman. Nggak ngaruh. Pandemi nggak ngaruh? Nggak ada. Sama aja sih. Biasa-biasa aja sih. Kerja tetap ya? Tetap. Gimana di sana ya? Ya sama di sini juga. Udah mulai agak tenang, tapi masih lah. Cuman kegiatan banyak yang belum mulai sih. Kegiatan masih banyak yang belum mulai. Terus sibuk apa sekarang? Kerja, ngurus anak, ngurus keluarga, cari duit. Ada. Bapak-bapak lah ya. Bapak-bapak. Ya. Nah, udah nggak taekwondo? Taekwondo udah enggak sih. Lagi saat ini lagi berhenti saat ini. Cuma si Jeep kan ngurusin dojang. Ada punya dojang kan. Sempat ngurusin bentar, cuma udah itu sibuk yang lain sih. Jadi ditinggalin sama si Jeep aja. Oh, jadi taekwondonya Jeep yang ngurus ya? Yang masih aktif Jeep ya? Yang aktif ya Jeep ya, melatih. Banyak nggak sih muridnya di sana di Amerika? Maksudnya murid di tempat guanya? Di tempat guanya sih lumayan sih, berapa ya? Ada total nggak banyak lah, kayaknya 60-70an kayaknya. Wow. Banyak ya, lumayan lah. Bisa nutupin ini uang rentalnya. Mahal nggak sih kalau di Amerika? Gimana sistemnya? Ceritain dong. Apa ya? Tergantung tempat. Tergantung nego juga kadang-kadang. Kalau yang tempat yang gua sewa ini sekitar berapa ya? 4 ribuan sekian lah kurang lebihnya. 4 ribuan sekian sebulan. Tempat nyewanya? Ya. Wow. Cuma kadang-kadang tergantung deal, kadang-kadang kita bisa nge-deal gitu kan. Ngomong sama si landlordnya, biasanya 3 bulan pertama nggak bayar, kayak gitu-gitu. Bisa tergantung nge-deal lah, harus. Karena belum ada pendaftaran dari anak-anak ya? Biasanya kayak gitu, ya. Cuma kadang-kadang tergantung landlordnya. Kalau ada landlord yang nggak mau, ada yang mau langsung bayar. Cuma kebetulan gue dapetnya landlordnya lumayan oke sih, jadinya bisa nego lah. Jadi kayaknya 3 bulan pertama itu nggak bayar. Per anak, sistemnya gimana sih? Maksudnya ada bulanan. Ini maksudnya kalau di sini kan ada yang reguler, ada yang prestasi, ada yang maksudnya ada yang baru, ada yang memang udah bagus, terus latihannya fokus ke tanding atau fokus ke jurus gitu. Kalau di sana gimana? Konsepnya sebenarnya jadi kayak buka unit di Indonesia ceritanya. Jadi buka unit kayak unit baru, terus kelasnya kelas reguler. Nah, udah itu kan tergantung si anaknya. Ada beberapa anak yang emang ada pindahan dari unit lain. Kadang udah punya teknik, udah bagus, jadi tinggal diasah. Nah nanti biasanya gue taruh ada kelas khusus gitu, ada kelas competition class gitu. Jadi yang khusus buat yang Kurigi, yang Ponce gitu. Kebetulan kan gue kan partneran, jadi ya, kayak branching lah. Nama High Five Taekwondo-nya itu branching sebenarnya. Jadi ada satu partner gue tuh udah punya. Nah kebetulan anak itu
kayaknya juara 3 dunia deh kalau nggak salah. Iya, juara 3 dunia. Nah kebetulan si partner gue juga salah satu kayak wasit punya nama lah di Amerika. Ya dia banyak ngelakuin seminar-seminar gitulah buat POMSE. Jadi biasanya kalau kebetulan kan gue sama Jip kan latar belakangnya kan QRIGI, jadi lebih fokusnya ke QRIGI. Jadi kalau ada anak yang bagusnya POMSE, biasanya dipindahin ke dia. Nggak dipindahin sih, maksudnya jadi ada kelas kompetisinya lah buat mereka sendiri gitu loh. Oh. Cuma yang biasanya di gue, susah nggak sih bikin unit di sana? Kalau bikin unitnya sih kayaknya nggak susah sih sebenarnya, asal ada uang. Karena nyewa tempatnya ya. Ya biasa modal awalnya itu yang agak besar biasanya, soalnya kan udah nyewa kalau enaknya kalau udah lu pas nyari tempat yang tempatnya tuh bekas martial art gitu, jadi kan ada biasanya tuh ada matras lah, ada apa gitu kan. Tempat gua pas gua ambil tuh benar-benar kosong, jadi benar-benar gua harus beli matras, terus pas kaca segala macamnya gitu loh, jadi besar biaya itunya. Oh, oke. Ini buat yang belum tahu, Yulus ini atlet nasional dan juga atlet Jawa Barat. Sekarang pindah ke Amerika, punya istri atlet juga. Jeepnya mana sih jeepnya? Jeep, panggilin sebentar dong. Tell me a moment. No, just say hi a little bit. Tulian. Hai Jeep. Hi, sorry, I'm ugly now. Lagi jelek jadi nggak mau dilihat di video. Nanti kan kalau udah lagi cantik baru mau. Oh, oke, thank you. Nah, itu Jeep, dia atlet nasional Thailand. Juara Asian Games ya? Asian Games, SEA Games. Asian Games-nya kayaknya perak deh kalau nggak salah. Perak ya. Cuman dia atlet nasional Thailand menikah dengan atlet nasional Indonesia. Jadi perpaduan antara Indonesia dan Thailand. Anaknya ya bule-bule gitu lah ya. Bule-bule nggak jelas. Nah, terus selain itu kegiatan lo apa di sana? Kalau sekarang sih gue kan kebetulan baru finish training jadi manajer di Panda Express. Ini bajunya kebetulan. Itu apa tuh? Panda Express? Hah? Panda ini Express. Salah satu branch kayak Chinese American restaurant di Amerika. Branch Chinese American food di Amerika yang cukup besar lah. Di beberapa negara juga. Jadi sistemnya masih owner by single owner, jadi benar-benar gede lah. Salah satu perusahaan restoran terbesar lah di Amerika lumayan. Oh, itu apa namanya? Lu udah lama di sini? Oh, baru ya? Sebelumnya kerja di mana? Sebelumnya kan jadi waktu itu kan kita punya sempat joinan sebenarnya masih ada punya restoran di Salt Lake Tahoe, Thai restoran. Jadi gue ngurusin itu buka restoran bareng-bareng sama mama mertua sama temennya mama mertua. Jadi beberapa tahun terakhir tuh ngurusin itu aja, ngurusin restoran juga. Sekarang tuh di California. Sekarang selalu di California ya. Oh, cuman beda kota. Beda. Oh, karena California itu negara bagian ya? Negara bagian. Ya. Iya, provinsi kalau di kita ya. Kayak provinsi ya. Oke. Ya. Nah, cerita sedikit dong, kenapa bisa memutuskan ke Amerika? Nggak ada rencana sih sebenarnya waktu itu ya. Kayaknya ceritanya habis nikah masih tetap di Platnas kan sebentar tuh. Kayaknya terakhir kejuaraan Asia di Vietnam kayaknya. Habis itu istri udah pindah duluan ke Singapura. Jadi pertamanya pindah ke Singapura dulu sebenarnya. Oh, di Singapura. Ngapain di Singapura? Melatih, ditawarin melatih. Oh, oke. Ya.
ngelatih kayak di salah satu unit lah sama gitu. Nah udah itu abis gue beres kejuaraan Asia itu gue joinan sama Jeep ke Singapura. Habis join ke Singapura, gue juga sama ngelatih juga sama ngelatih. Nah itu sempat ditawarin di Singapura tuh jadi pelatih Singapura waktu itu. Oh, pelatih nasional ya, pelatih nasional. Cuma ditawarin karena dikenalin sama jadi temennya Pak Leo itu tuh ke presidennya Singapura kalau nggak salah. Presidennya Singapura, jadi kayaknya Pak Leo ngasih tahu dia kalau gue datang ke Singapura gitu. Terus ketemuan lah, sempat ngobrol, terus sempat ditawarin lah, cuma itu nggak diambil lah. Terus akhirnya habis itu ya jalanin hidup sebentar, terus istri si Jeep hamil balik ke Thailand, terus habis itu kebetulan mama mertua emang udah kerja di Amerika duluan, terus pengen visit lah, ceritanya cuma visit doang sebenarnya awalnya. Habis visit pertama itu ngobrol-ngobrol, udahlah pindah ke Amerika aja. Pindah ke Amerika, gue mikir-mikir, aduh apain di Amerika ya gitu. Terus bilang udah buka restoran aja. Akhirnya pulang dulu, terus balik lagi ngurusin. Pulang kemana maksudnya? Pulang Thailand? Pulang Thailand. Pulang ke Thailand terus balik lagi ke Amerika, ngurusin surat-surat, datang terus bukalah restoran tuh di Lake Tahoe. Jadi sebenarnya nggak ada rencana pindah ke Amerika, sebenarnya emang nggak ada rencana. Tadi itu sebenarnya pengennya tinggalnya stay-nya di Singapura karena biar deket lah, kan ke Thailand apa ke Indonesia kan dekat gitu loh. Kalau di Indonesia bagus ke Amerika. Makin jauh. Udah berapa lama nggak pulang sih? Terakhir pulang kapan ya? 2014. 14 kayaknya. 14 kayaknya aja ya. 14 kayaknya. Lumayan. Nah, ceritain dong pas jadi atlet, pengalaman lu jadi atlet gitu, sampai akhirnya bisa ketemu Jeep gitu. Awal-awalnya sebenarnya waktu itu tuh gue tuh hobinya sebenarnya main basket basket sama berenang tuh dulu tuh sebenarnya. Terus kebetulan lagi makan bakso ngelihat ada kayak poster tuh zaman-zaman dulu kan orang naruh poster gitu kan. Iya. Murahan lah gitu kan. Ada kayak orang split gitu kan, split gitu. Terus bilang, kayaknya keren juga tuh bisa split kan. Nah, nyobalah. Terus dimasukin lah. Terus ikut latihan, kayaknya setahun 2 tahunan mungkin habis itu ikut tanding, kecebur deh. Ngurusin taekwondo. Tapi umur berapa itu ya? Itu umur 5 tahun kayaknya, 5 tahun. Terus ikut masuk unit, ikut tanding, ikut mana ya? Ikut ke Juda kalau nggak salah ya. Ke Juda apa? Iya ke Juda kalau nggak salah deh. Oh gitu. Gor Pajajaran kalau nggak salah, di Gor Pajajaran itu tuh. Ingat banget tuh. Nah terus apa? Dulu sempat masuk Ragunan ya, Itu karena itu memang pengen masuk ke sana apa karena udah kagok nyebur di atlet nih? Enggak, kayaknya itu ceritanya masuk Ragunan itu sebenarnya. Jadi waktu itu tuh pas gue udah latihan di unit kan, terus ada senior gue yang masuk di tim Platnas. Nah waktu itu kan disuruh ikutan latihan, ceritanya kayak cuma nyoba lah gitu loh. Ikut latihan itu tuh kayaknya Platnas tahun 2001. Ya benar, Platnas tahun 2001. Ikut latihan tuh di Bandung. Nah udah itu dia sama pelatih Koreanya dibilang udah suruh dia ikut latihan aja biar dimasukin ke Ragunan. Nah akhirnya gue ikut latihan lah di tim Platnas itu. Cuma ikut nimbrung latihan doang, tapi tinggal di sana juga. Nah sampai akhir pembukaan di Ragunan, nah disuruh ke Ragunan. Itulah awal cerita Ragunan. Jadi sebenarnya dulunya nggak tahu tuh ceritanya Ragunan itu apa juga gue nggak tahu awalnya. Cuma ikut latihan aja. Kayaknya habis dari masuk Ragunan, terus kan ikut tanding kan, bangun nama sendiri kan, bangun prestasi. Seiring berjalan waktu lah, udah itu ke Pantai Pada 2004 tuh buat PON kalau nggak salah, ya benar buat PON.
ikut PON, terus puji Tuhan dapat medali emas, terus akhirnya tapi baru mulai pelatnasnya kayaknya tahun 2006 atau 2007-an ya kayaknya. Pelatnasnya tuh nggak langsung setelah PON ya? Nggak langsung setelah PON. Ya, tadinya tuh dibilangin bakal masuk pelatnas langsung, cuma kayaknya gue nggak diambil waktu itu. Oke. Oh, dari 2006 pelatnas sampai terakhir 2012 ya kayaknya. 2012 ya kayaknya. Ya 2012. Ya 6 tahunan lah di pelatnas. Setelah 2012 tuh berarti PON, pas PON. Oh ya, pas PON lu nggak main ya 2012 ya? Kecelakaan kan, ya. Oh, kayak kecelakaan 2000. Oh iya. Kecelakaan jeep. Nah, ketemu jeepnya tuh di mana sih? Ketemu jeepnya tuh dari tahun 2000 berapa ya? 2000 ikut SEA Games 2007-an tuh udah ngeliat, cuma belum kenal kayak gitulah. Awal-awal kenal itu tuh tahun 2009. Itu zaman-zamannya masih BlackBerry tuh rame-ramenya tuh. Oh, ya. Ya, terus? BlackBerry gitu. Tapi itu masih ketemu di kejuaraan. Masih ketemunya kebanyakan di kejuaraan sih. Oh. Oke, terus kayak gitu-gitu kan, zaman-zaman dulu kan kita sering liatin cewek lah atau apa gitu lah. Aja ya say hi, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, akhirnya bisa memutuskan untuk kayaknya sama Jeep nih. Kan padahal beda negara, beda kultur, beda banyak lah gitu. Gimana ya? Sebenarnya dulu tuh nggak kepikiran sih pengen nyari anak luar negeri sih, sebenarnya nggak kepikiran pengen orang Indonesia sebenarnya tuh. Cuma seiring waktu berjalan tuh dia kayaknya stay banget gitu sama gua, terus gitu loh. Padahal gue jujur aja sih dulu tuh gue nakal banget kan, jadi sebenarnya gue tuh masih punya pacar tapi juga dekat sama Jeep. Terus bukan mencari excuse lah, tapi teman-teman mikirnya tuh pengen mencari option lah gitu. Cuma pas ngeliat kayaknya dia tuh ini banget kayaknya nempel banget sama gue gitu, walaupun dia tahu gue punya pacar pun dia pasti tetap kayak setia nunggu gitu loh. Juga pikir jadi nggak enak hati sendiri kayaknya, kok ada cewek yang setia nunggu kayak gini walaupun gue punya pacar, dia ngerasa disakitin dan segala macem lah. Kayaknya sampai waktu ngerasa kayaknya ya udahlah kayaknya inilah. Nah, tapi dulu taekwondo jalan terus lah ya, walaupun ya beda negara nih, dua-duanya masih aktif di tim nasional berarti. Masih. Jadi ketemunya biasanya seringnya kayak di pertandingan gitu kan, kalau nggak kejuaraan Asia atau kayak gitulah, open turnamen kayak gitu kan biasanya. Pasti ketemu ya itu pasti ketemu. Enggak setiap saat, cuma most of the time ketemu lah pasti. Gitu loh. Kalau biasanya kan kalau habis tanding gitu kan zaman dulu kan kita kan dapat break gitu kan, seminggu kayak gitu kan biasanya. Nah biasanya tuh break itu kalau nggak si Jeep yang ke Indonesia, gue yang ke Thailand, atau enggak waktu pas kejuaraan Asian Games itu ceritanya Jeep tuh udah pulang ke Thailand, tapi gue masih di Guangzhou tuh, masih di Cina. Nah akhirnya si Jeep terbang balik lagi ke Cina. Sama gue. Jadi kita spend kayak semingguan kayak gitu lah, dia semingguan lah kalau kurang lebih lah. Jadi dia datang ke Cina lagi. Oke. Bisa ada di titik ini semua pasti dari jadwal atlet kan. Lu bisa di Amerika, bisa ketemu Jeep juga. Nah, apa sih yang membuat tuh bisa bertahan lah, berjuang sampai ke titik ini gitu? Kayaknya gimana ya? Kayaknya
dari taekwondo itu kan kita banyak belajar gitu, bukan hanya melatih fisik, tapi juga mental gitu kan. Terus juga dimana kalau mau jadi atlet yang berhasil kan harus dibutuhkan ketekunan dalam berlatih gitu kan. Terus harus pintar mengatur waktu untuk berlatih lah, jaga badan lah, istirahat lah dan segala macamnya kan. Kayaknya ke bawah lah, habitnya tuh ke bawah gitu loh. Oke. Apapun yang kita dapat dari taekwondo tuh ke bawah dalam hidup kita kayaknya ke depan gitu loh. Jadi apapun itu tuh selalu berhubungan dengan taekwondo gitu loh. Jadi saat ini dimanapun dimana gue bisa berada saat ini tuh ya karena taekwondo gitu loh. Oke. Jadi taekwondo itu sebenarnya nggak hanya dari melatih badan aja, tapi semuanya lah, dari mindset, terutama sih mindset ya kayaknya. Mental survive-nya ya, bisa ya, maksudnya lu bisa di Amerika itu kan nggak hal yang mudah ya. Lu bisa dengan jauh dari keluarga, ya maksudnya keluarga lu ya, kan semua di Indonesia kan keluarga lu. Terus lu bisa berkembang di pekerjaan lu, terus ngebangun taekwondo juga di sana. Terus seru nggak sih di Amerika? Dibilang seru sih sebenarnya sama aja sih sebenarnya, selalu ada plus minusnya, di mana tidak berada selalu ada plus minusnya. Tapi kayaknya cenderungnya lebih kalau di Amerika berdua ke makanan sih biasanya, karena makanannya gue agak kurang cocok gitu biasanya. Cuma kan gue bisa masak juga, kebanyakan gue masak kebanyakannya. Cuma cenderungnya makanannya agak kurang cocok. Gue nggak terlalu suka makanan fast food gitulah. Bisa makan tapi nggak yang setiap hari gitu loh. Kalau dari lifestyle-nya sih, gue nggak minum sih orangnya. Maksudnya gue bisa minum tapi cuma minum dikit, nggak bisa minum banyak kan. Jadi bukan gue lah untuk yang nongkrong di bar. Bukan gue lah. Gue nongkrong sama mereka tapi gue nggak minum biasanya. Itu kurang cocok biasanya lifestyle-nya kayak gitu. Cuma sisi lainnya kayaknya lebih ke freedom ya. Kayaknya ke freedom sama banyak opportunity-nya di sini. Kayaknya asalkan lu mau, apapun pekerjaannya tuh lu pasti jalanin aja gitu. Dan lu tuh bisa hidup gitu loh. Beda kayaknya konsepnya di Indonesia, di mana kita banyak orang yang mau kerja keras, tapi peluangnya nggak ada. Kadang-kadang fungsinya nggak punya, jadinya gitu mau ini. Kebetulan gue tipenya bukan orang yang nge-plan, karena semuanya gue tuh nggak nge-plan sama sekali kan. Jadinya gue tuh cuma pengen nyoba aja. Jadi selalu gue coba aja apa yang gue pengen, gue coba gitu. Jadi selalu berani ngambil risk lah gitu loh. Oke. Nah, sekarang anak dua-duanya sekolah? Yang pertama tahun ini baru mau masuk second grade, yang kecil baru masuk TK. Nggak ikut taekwondo? Ikut taekwondo nggak? Maksudnya ikut taekwondo, mereka latihan lah, cuma guanya nggak terlalu yang kayak dulu almarhum bokap kayak nge-push banget gitu loh. Kalau gue pasin lah, karena mereka bisa ngelihat sendiri, bisa nge-explore. Cuma gue exploring ke banyak hal lah ke mereka, musik, sport, art, kayak gitu-gitulah. Gue explore ke mereka lebih banyak. Kenapa nggak mau jadiin atlet? Kan dua-duanya orang tuanya atlet nasional lah gitu deh. Maksudnya pasti adalah kepengen kalau anaknya jadi atlet, apalagi maksudnya jadi atlet nasional. Pasti adalah dalam benak gua ada kayak gitu. Cuma pas gua ke Amerika kayaknya pemikirannya biarin mereka aja menentukan lah gitu. Biar mereka yang lihat. Gua sebagai orang tua cuma bisa nunjukin nih jalannya, explore ini, ada jalan ini. Mereka yang tentuin. Cuma gua arahin lah. Gua selalu arahin, tapi nggak selalu nggak jauh dari olahraga lah, selalu olahraga, tapi nggak harus taekwondo banget kalau buat gue. Karena juga lu di beda negara sih, udah orang tuanya beda negara, tinggalnya di beda negara pula lagi ya, jadi agak susah kali ya. Ya, jadi kulturnya agak nyampur gitu loh. Agak nyampur gitu loh. Jadi kebetulan karena kita tinggal di Amerika ya nyesuaiin dengan
nggak maksudnya nggak berusaha mencoba kultur Amerika, tetap kita sendiri. Cuma cara pemikirannya mungkin lebih open minded lah. Oke. Ya nggak terlalu narrow loh. Biasanya kan kalau zaman-zamannya dulu orang tua gitu kan selalu di narrowin kan, selalu yang lu harus ini gitu loh. Ya. Nah, biasanya kan kalau sekarang kayaknya di sini tuh anak-anaknya kayak dibebasin gitu loh. Oke. Inilah. Nah, lo anak-anak bisa bahasa Indonesia nggak sih? Atau Dikit banget nggak bisa. Sekarang ngomong Indonesia. kebanyakan pakai apa? Thailand, Amerika atau Amerika? Thailand sama Inggris ya. Thailand sama Inggris. Oke. Mereka ngerti bahasa Thailand tapi kalau ngomong kayaknya nggak terlalu fasih banget lah. Tapi mereka bisa ngomong tapi dikit gitu. Bisa ngomong tapi lebih bisa ngerti. Komunikasi lu juga sama bahasa Inggris, nggak Thailand. Bisa nggak sih lu bahasa Thailand? Hah? Bisa nggak sih lu bahasa Thailand? Bisa lah kayak 40-50% bisa lah. Oh iya. Jadi gue juga ngomongnya sama anak-anak, kadang ngomong bahasa Thailand, kadang-kadang ngomong bahasa Inggris. Tapi kebanyakan ngomong bahasa Inggris ya. Oke. Plan ke depan? Plan ke depan ini rencana mau pindah ke ke Los Angeles rencananya 3 tahun ini. Itu kebetulan kan anak-anak kan sekeluarga under agency gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh si Jeep masukin si Lara untuk ikut kayak casting kayak gitulah, kayak entertainment lah. Nah, kebetulan waktu itu gue kirimin si Jeep ngirimin foto keluarga, akhirnya dengan agensinya dibilang udah sekeluarga aja. Nah akhirnya berapa tahun terakhir itu bolak-balik ke LA aja lah, ngikutin si Lara ikut casting kayak gitu-gitu. Karena waktu juga nggak ada dan jauh juga kan dari tempat gue, lumayan lah sekitar 6-7 jaman lah. Jadi gue juga capek lah bolak-balik. Akhirnya sempat kepikiran pengen pindah, cuma waktu itu stuck karena kan kita baru buka dojang, nggak bisa kemana-mana kan. Jadinya ya tetap di sini. Cuma akhir tahun ini kan rencana dojang kayaknya si Jim mau ditinggalin, mau dilepasin ke partner. Jadi rencana ke LA. Jadi mau nyoba sesuatu yang baru lah di LA. Terus kesibukan Jeep apa emang sekarang? Sekarang si Jeep lagi ngurusin dojang, juga dia kan buka bisnis tentang skincare produk gitu. Jadi dia skincare produk sama dojang aja. Nanti kalau pindah ke sana berarti mulai dari nol lagi dong? Pindah ke Los Angeles? Skincare-nya tetap jalan karena bisnisnya kita nggak ada kantor satu tempat gitu, cuma kita ada ya, warehouse gitu buat naruh barangnya. Jadi tinggal masih tahu orang yang di warehouse dikirim dan segala macam. Jadi gymnya bisa dimanapun, nggak masalah kalau gitu. Cuman kalau taekwondonya off berarti? Ya taekwondonya dilepas kayaknya ya akhir bulan September dilepas. Oke. Terus nanti ada rencana buka lagi? Enggak? Gue sih rencananya sih pengen sih buka, jujur sih sebenarnya gue tuh pengen banget gue tuh terjun sendiri, sebenarnya ngurusin sendiri. Cuma waktu itu cuma pengen lagi mengeksplor diri gue lebih. Dan kebetulan gue senang makan, jadi makanya gue selalu stuck di restoran. Jadi ada dua lah plannya ke depannya, pengen buka restoran sendiri sama buka dojang ke depannya. Oke. Buka restoran sendiri kan udah ada restoran di Thailand, cuma konsepnya mau gue buat sedikit berbeda gitu loh. Jadinya ada rencana ke sana gitu loh. Cuma saat ini gue lagi di Panda Express, mau belajar dulu lah kayak gimana. Oke. Ya. Sukses buat di Amerika. Kapan mau balik? Kapan balik? Kalau ada yang ngasih uang tiket, boleh lah balik. Kurang ajar. Thank you Yus, udah cerita-cerita pengalaman di Amerika. Sorry ganggu waktunya. Sekarang jam berapa sih sana? Sekarang jam 8 malam. Wow, di sini berarti jam 10. Di tanggal yang berbeda ya? Sekarang di gue masih tanggal 4. Di gue tanggal 5. Ya.
Ya. Oke. Julius, terima kasih banyak. Sama-sama. 2 hari lagi ulang tahun. 2 hari. Masih ingat aja dia. Ini. Hai. Siapa ini? Lyle. Lyle? Ayo, say. Hai. Lyle ya itu. Itu Lyle ya? Ya itu sih yang kecil. Silakan. Oke. Iyalah. Bulan Juli. Ya, Akhirnya itu bosnya tuh. ini adalah istri Julius yang tadi kita bahas. Siapa nama panjangnya? Nama panjangnya Tanyana Premuel. Gue yang kerja, dia ngambil duitnya. Dia bosnya. Oke. Just keep the door open. Oke. Ya udah, thank you. Mau pergi kayaknya Jeep. Iya, dia mau ke rumah sakit nganterin papanya. Oh, oke. Ya. Thank you banyak. Sampai kita ketemu lagi nanti berkabar. Lalu. Ya sudah, itu aja. Thank you ya. Sip, Jan. Take Yo, care, Jan. udah. Salam buat Jan ya. Ya, udah. Bye. Bye.